Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kali ini akan menjelaskan tentang fotodegradasi yang beranggotakan Alianisa Ahmad, saya sendiri, lalu ada Chandri Maulidia, Cika Putri Herdian, Pera Pepio, Ratna Prasetyowati, Remy Fiter, dan Yulia Saptarini. Definisi pengertian fotodegradasi. Fotodegradasi yaitu suatu proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan energi foton dan radiasi sinar UV. Fotodegradasi zat warna dapat dilakukan dengan menggunakan bahan fotokatalis dan radiasi sinar ultraviolet. Fotodegradasi adalah reaksi pemecahan senyawa oleh adanya cahaya. Proses fotodegradasi memerlukan suatu fotokatalis yang umumnya merupakan bahan semikonduktor. Prinsip fotodegradasi adalah adanya loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi pada logam semikonduktor, misalnya TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, ZnS, jika dikenai suatu energi foton. Loncatan elektron ini menyebabkan timbulnya lubang elektron yang dapat berinteraksi dengan pelarut yang membentuk radikal OH-. Radikal bersifat aktif dan dapat berlanjut untuk menguraikan senyawa organik target. Selanjutnya yaitu tahapan terjadinya fotodegradasi. Tahapan pertama yaitu oksidasi ion OH- dan H2O, kemudian membentuk radikal, lalu suatu semikonduktor menyerap cahaya dengan prinsip loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi pada logam semikonduktor jika dikenai suatu energi foton. Loncatan ini menimbulkan hole atau lubang elektron yang dapat berinteraksi dengan pelarut air yang membentuk radikal. Slide selanjutnya mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi yang dapat terjadi dalam proses fotodegradasi, contohnya di sini kita menggunakan semikonduktor yaitu titanium dioksida ditambah Hu menjadi lubang elektron positif ditambah elektron. Lubang elektron positif ditambah ion hidrosida menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida ditambah suprat menjadi produk. Lalu mekanisme reaksi yang dapat terjadi antara metilen biru, kita dapat melihatnya di slide. Metilen biru dengan rumus C16H18N3HCl ditambah 51/2 oksigen menghasilkan HCl yang kita dengan asam klorida ditambah dengan H2SO4 yang kita dengan asam sulfat ditambah 3HNO3 yang kita kenal dengan asam nitrat ditambah 16CO2 yang kita ketahui dengan karbon dioksida ditambah 6H2O yang kita ketahui dengan air. Nah, baik, di sini slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah aplikasi fotodegradasi. Dari sini muncullah sebuah pertanyaan. Mengapa ada botol obat yang berwarna gelap? Dan mengapa ada sampel yang harus diambil dimasukkan ke dalam botol yang berwarna gelap? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut ialah wadah obat yang terbuat dari kaca sering kita temukan dengan warna gelap atau coklat. Hal ini dibuat untuk mencegah obat agar tidak teroksidasi dan juga untuk mencegah dari paparan sinar UV yang masuk ke dalam botol yang dapat menyebabkan aroma obat lebih cepat menguap. Kemudian, mengapa sampel yang diambil harus dimasukkan ke dalam botol yang berwarna gelap? Hal ini agar tidak mengubah struktur sampel yang diambil, baik dapat merubah jumlahnya, bertambah atau berkurang, ataupun fisik dan penyusun kimianya, sehingga hasil perhitungan dapat terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksperimen fotodegradasi. Kira-kira apa akibat dari adanya fotodegradasi ini?
seorang peneliti asal University of Michigan, yaitu Jason Dobkolsky, melakukan sebuah eksperimen di Tulip Field Station pada Arktik atau Kutub Utara. Ia membawa beberapa sampel, di mana yaitu soda, jus jeruk, kopi, dan jus apel. Dan masih ada beberapa sampel lain yang dia bawa. Masing-masing sampel yang ia bawa, ia masukkan ke dalam 2 plastik bening dan ia beri label, di mana masing-masing satu dari setiap sampel akan ia letakkan di bawah sinar matahari langsung, dan satunya lagi akan ia tutupi dengan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam dus styrofoam, dan sama-sama akan diletakkan di bawah sinar matahari sehingga suhu yang didapatkan masing-masing sampel itu sama. Dari gambar yang ada dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan di antara sampel yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung dan sampel yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pada tahap ini terjadilah yang namanya fotodegradasi, di mana terjadinya penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga dapat mengakibatkan bentuk fisik ataupun struktur kimiawinya dapat berubah. Nah, cukup sampai di sini penjelasan kelompok kami mengenai fotodegradasi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah dan akan kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.